Halo, salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang maritim secara luas. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Evrasio Sanjo Arianto, NRP 2341024, Prodi S1 Transportasi. Jadi baik, langsung saja ke materinya. Jadi maritim itu secara luas merujuk pada seluruh aspek kehidupan, aktivitas, dan pengelolaan yang berkaitan dengan laut beserta wilayah pesisirnya. Laut bukan hanya dipahami sebagai hamparan air yang memisahkan pulau-pulau, tetapi sebagai ruang strategis yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan pertahanan. Jadi dalam konteks negara, kepulauan seperti Indonesia, maritim menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional karena sebagian besar wilayahnya berupa perairan dan kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada laut. Dari sisi ekonomi, sektor maritim mencakup berbagai kegiatan seperti pelayaran, pelabuhan, perikanan, industri galangan kapal, pariwisata bahari, serta eksploitasi sumber daya alam laut seperti minyak, gas, dan energi terbaru. Jadi aktivitas-aktivitas ini berperan besar dalam mendukung arus perdagangan, distribusi barang, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan negara. Jalur laut juga menjadi tulang punggung logistik nasional dan internasional karena sebagian besar perdagangan dunia diangkut melalui laut. Dalam aspek transportasi, maritim berperan sebagai penghubung antar wilayah dan antar negara. Jadi transportasi laut memungkinkan mobilitas barang dan penumpang dalam skala besar dengan biaya yang relatif efisien. Disinilah pentingnya manajemen transportasi laut yang mencakup keselamatan pelayaran, keamanan kapal dan pelabuhan, pengaturan lalu lintas laut, serta pelayanan jasa. Dan maritim juga memiliki dimensi keamanan dan kedaulatan negara. Jadi laut ini merupakan wilayah yurisdiksi yang harus dijaga dan berbagai ancaman seperti pelanggaran wilayah, illegal fishing, penyelundupan, perampokan, dan pencemaran laut. Jadi oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan, penegakan hukum, serta kerjasama antar instansi dan negara untuk menjaga keamanan laut dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara sah dan tanggung jawab. Selain itu, maritim ini berkaitan erat dengan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Laut berfungsi sebagai ekosistem penting yang mendukung kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, terumbu karang, mangrove, dan padang, namun memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi pesisir, dan mendukung mata pencarian masyarakat. Jadi pembangunan maritim yang baik harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar pemanfaatan laut tidak merusak lingkungan dan tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dari sudut pandang sosial dan budaya, maritim ini membentuk identitas dan karakter bangsa, khususnya bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Jadi nilai-nilai tradisi ini dan pengetahuan lokal tentang laut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya maritim. Kesadaran akan budaya maritim ini penting untuk menumbuhkan rasa
memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap laut sebagai ruang hidup bersama. Secara keseluruhan, maritim adalah konsep yang menyeluruh dan saling terhubung antara laut, manusia, dan aktivitasnya. Pengelolaan maritim yang terpadu, aman, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kedaulatan negara, serta memaksimalkan potensi laut sebagai sumber daya strategis bagi pembangunan. Jadi baik, itu saja penjelasan tentang kemaritiman secara luas yang ada di Indonesia. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.